Ya, kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF di jalur Gaza, Palestina. Pasukan ISF merupakan bagian dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump. Komandan ISF, Mayor General Jesper Givers mengungkapkan, Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo menargetkan tim pendahulu dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya, kita siap, kita tegas. Kapan Bang kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga. Ya. Terkait kekhawatiran soal tugas pokok dan fungsi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono bilang, pasukan Indonesia hanya akan terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan untuk menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak. Sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan. Sementara itu, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi Hermawan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memastikan soal kejelasan mandat dari PBB dan sejumlah hal lain sebelum menerjunkan personil ISF ke Gaza. Ini yang membedakan kontribusi Indonesia selama ini dalam peacekeeping operations dengan pengiriman ke Gaza ini, bahwa selalu ada dasar mandat, dan mandat itu sangat vital, ya. Baik untuk melindungi pasukan, termasuk juga SOP, kemudian termasuk juga di mana tempatkan, tugas-tugas, termasuk nanti kalau terjadi serangan dari faksi, apa yang dilakukan. Itu satu ya, kelemahan dari ISF ini adalah kehilangan mandat. Tapi saya ada 2 lagi ya Mbak Cindy, ada 2 lagi yang perlu diperhatikan terkait dengan perbedaan kontribusi Indonesia kali ini dengan kontribusi Indonesia sebelumnya. Gitu. Yang kedua adalah namanya sendiri kan pasukan stabilisasi internasional. Ya. Itu berbeda dengan yang kita pahami dengan PKO, gitu. PKO ya, peacekeeping operations. Itu secara eksplisit juga menunjukkan tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, saya agak khawatir kalau kita hanya memegang rambu-rambu, kita hanya humanitarian, memastikan akses kemanusiaan, tidak pelucutan senjata, tidak mobilisasi. Saya agak khawatir ya. Apalagi posisi kita ada di operasional. Meski Dewan Perdamaian adalah bentukan Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali tegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian mencerminkan sikap Indonesia mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Prabowo berharap kehadiran pasukan Indonesia bisa berkontribusi dalam perdamaian di Gaza. Tim Liputan, Kompas TV.